Ini penerus Pak Rahmat, Lurik Rahmat di Pedan. Alamatnya di Jalan Pedan Cawas, di Desa Beji, Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Ini salah satu produk-produknya ya, produk-produk dari Lurik Rahmat yang ada di Beji Pedan. Kita ingin ngobrol bersama Mas Arif. Yang jelas ini produknya menarik, benangnya juga benang tidak sembarang benang, dan informasinya di sini ada produk lurik yang namanya lurik Ganjar kalau nggak salah. Kita tanya pada Pak Arif. Semangat ya, semoga laris manis Lurik Rahmat di Pedan Klaten ini. Semangat. Selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Semangat. Alhamdulillah. Pemirsa kabari piye? Nah ini ketemu langsung owner. Sehat Mas? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kayaknya mulai membaik ini ya informasinya ya. Iya. Gimana cerita sejarah kok pindah di sini di Beji, kenapa? Dulu kan di samping Kecamatan Pedan itu Lurik Rahmat itu. Oh ya, pada waktu Bapak masih ada Sugeng, itu prinsipnya kan memang dipegang Pak Rahmat, tapi dengan brand itu Sumber Sandang sebetulnya. Kalau Lurik Rahmat itu kan baru saja Sumber Sandang Rahmat Pedan sebetulnya gitu. Nah pada akhirnya Bapak kan sedo Mas. Tahun berapa? 3 tahun yang lalu. Sudah nyewu tuh Mas ini. Nah saat itu memang terus terang itu kan di sana tidak ada yang meneruskan. Siapa sebetulnya generasi yang akan datang yang memang meneruskan karya-karya Pak Rahmat yang ada di Lurik Rahmat ini. Akhirnya brand itu saya ambil, Lurik Rahmat saya patenkan. Nah saya branding Mas sampai tekan Pak Zulkifli Hasan itu. Zulkifli Hasan. Menteri Perdagangan, karena kita diundang ke sana. Ya akhirnya kan setelah kita branding, akhirnya juga dikenal sama Pak Ganjar. Kebetulan Pak Ganjar itu kan seneng ya istilahnya berkutat pada UKM Pak Ganjar sendiri. Makanya kemarin itu malah DM istri saya minta lurik itu, belum saya namakan Lurik Ganjar Mas itu. Jadi akhirnya karena banyak dibeli Pak Ganjar, akhirnya kita sendiri nembung sama Pak Ganjar. Pak Ganjar yang umpama lurik ini kan belum saya kasih nama, gimana kalau tak kasih nama Lurik Ganjar? Wes ndak apa-apa, sing penting laris. Nah, akhirnya tercipta Lurik Ganjar. Bulan apa itu? Itu sudah 1 tahun yang lalu Mas, udah lama. Tapi makanya Lurik Rahmat kenapa prinsipnya bukan dipindah, memang ya ada di Beji itu setelah 1 tahun, 3 tahun ini Mas, antara 2-3 tahun inilah kita branding Lurik Rahmat itu. Nah makanya yang kan Lurik Rahmat itu dulu memang adik-adik saya itu terus terang kan ya memang hanya berjalan seperti biasa, tidak ada branding, tidak ada apa-apa. Bagaimana kita ini dikenal di masyarakat kalau Lurik Rahmat itu berkualitas. Makanya dari apa itu tekstur, dari bahan bakunya memang kita tingkatkan Mas. Misal contohnya begini, Lurik Rahmat yang sekarang saya pegang, misal gini, lurik pasaran itu kan hanya berkisar itu kan 30-35 Mas. Kita ini bisa menjual 50. Itu lurik yang biasa seperti yang dijual di sekitar. Tapi Lurik Rahmat yang saat ini kita branding itu per potong itu 500.000. Luar biasa. Apa yang bedakan sebetulnya? Benangnya atau apa? Bahan sama tekniknya. Sini bahannya apa tuh? Bahannya tensel, ada rayon, ada sutra. Tapi yang 500.000 itu rayon sama tensel. Apa Lurik Rahmat kok mesti dijuluki lurik mahal? Lah karena ya bahannya sama tekniknya. Tekniknya seperti apa tekniknya? Tekniknya seperti Pak Lurik Ganjar tadi kan, nanti bisa dilihat kayak apa ya, ada kok Mas nanti. Ya, siap. Jadi kadang-kadang kan wah Lurik Rahmat mesti larang gitu ya. Karena kita menjaga kualitas, menjaga sejarah, menjaga ya itulah artinya inovasi ya, itu yang penting Mas.
Sebab karena kalau lurik ndak ada inovasi ya udah harga 30. Ada yang gumun. Wong lurik kok regane kok larangemen kaya emas gitu kan. Lah karena dia sendiri saya juga ngomong harus biarin. Yang penting ada yang beli kok, saya bilang gitu. Akhirnya ada yang beli juga kok. Tapi kelasnya memang menengah ke atas Mas, pejabat. Ketika saya pameran di BSD, ya Serpong, lalu di Perindustrian Jakarta itu nyuwun sewu bukan kita pamer ya, terus akhirnya orang saya tawarin gitu ndak usah mereka itu nawar. Terus beli gitu. Karena dia tahu brand sama kualitasnya. Kalau hanya sekedar lurik biasa ya monggo. Itu kan haknya dia kan. 35 ribu gitu ya. Itu enggak masalah bagi saya, tapi memang kalau sudah masuk ke Lurik Rahmat harganya memang segitu. Sejarahnya berdiri Lurik Rahmat tahun berapa Mas? Apa ini tulisan ini 160? Ya 160, tapi sebelum itu kan sudah ada founder yang lain Mas. Namanya Raden Atmopawiro. Siapa itu? Itu kakek saya, nenek saya. Itu tahun 40 Mas. 40 tapi pakai tenun gedok Mas. Nah, di era tahun 60 itu Pak Rahmat, bapak saya, itu mulai dia merintis gitu, merintis sampai tahun 65 kan geger. Ya, antara tahun 60 sampai 70 berapa ya, itu rame-ramenya itu, Mas. Jadi memang sejarahnya itu sudah generasi ketiga saya. Siap. Kalau boleh tahu Pak Rahmat itu putranya berapa, Pak? 8, Mas. Siapa aja yang pertama? Jenengan sendiri. Pertama itu kakak saya yang sudah meninggal, Insan Pramono. Insan Pramono. Lalu yang kedua Arif Purnawan. Yang ketiga ya Rahmi Karuniawati. Yang keempat Wahyu Surawan. Yang kelima Fitri Mahanani ya. Yang kelima Budi Santoso. Yang keenam Sabto Aji. Yang terakhir Hasto Yogo itu yang tak suruh nempati di sana itu. Karena kan ya daripada rumah kosong kan, yes tinggoni dulu gitu. Siap. Mas Arif didukung istri tercinta ya, Mbak siapa namanya Mas? Lisa. Nama lengkapnya Lisa? Lisa Ratna Dewi Wijayanti. Oh, Mbak Lisa bagian marketing ya, marketing. Ya. Untuk saat ini pemasaran lewat apa? COD atau lewat medsos atau bagaimana? Lewat medsos ada, terus istilahnya COD juga ada. Lalu untuk offline itu lengganan-lengganan kan sudah ada, Mas. Kalau boleh tahu nomor HP jenengan berapa Mas disampaikan ke masyarakat? Kalau nomor HP saya 081 226 114 kali kan 93. Ya, gitu. Ini harganya mulai berapa harganya? Mulai harganya itu 45 sampai ada itu per meter ya Mas. Ada yang 500.000 per meter. Wah, mantap. Enggak ada yang 1 juta lebih enggak ada? Pesanan khusus Mas. Oh, pesanan khusus. Misal gini, ada motif seperti orang Toraja, berani bayar berapapun dibayar. Otomatis kan lebih daripada 1 juta. Paham. Itu. Kok ini ada pernik ini apa ini? Oh, ini gini Mas. Ini itu ya ngelarisi sebetulnya. Oh. Itu produk ceper ya? Ya, teman UKM. Siapa namanya? Namanya kalau saya sing gondrong itu loh Mas. Oh, gondrong. Siapa itu? Rumah Poka. Itu kan mayoni ya dipayoni gitu. Karena kan kita ini sahabat UKM. Oke, siap. Pesan buat teman-teman UMKM di Klaten apa Mas? Semangat. Kalau pesen saya untuk UKM di Klaten itu pertama bersatu Mas. Yang kedua tetap semangat. Yang ketiga jelas itu mari kita merapat menyatukan hati untuk minta artinya fasilitas daripada pemerintah biar mendukung 100%. Kalau saat ini kan Yun Sewu bukan saya ngelelek tapi yang jelas itu mong kaya tak rasake setengah-setengah gitu. Jadi mohonlah pimpinan daripada pemimpin yang di Klaten itu. Karena UKM itu kan digembar-gemborkan sama Pak Jokowi itu kan didukung 100% untuk mendukung supaya inflasi atau sedang inflasi ini Indonesia ini itu UKM Mas yang paling kuat. Saya berharap pimpinan
yang terhormat di Klaten ini bisa memperhatikan benar lah. Artinya UKM biar semangat, biar semua itu sejahtera yang di Klaten. Katanya kan Klaten bersinar, biar bersinar gitu. Oke. Siap, terima kasih Mas Arif, semangat selalu, salam komando. Iya, terima kasih. Ini loh masyarakat Klaten, lurik ganjar. Jadi tekniknya memang tinggi. Kenapa harganya tinggi juga? Jikalau kalian itu saudara-saudara kita minat, datang ke Beji. Nomor HP saya catat ya, 081 226 1-nya 4 kali 93. Mas Arif gitu ya.